Nama saya Wisnu Sian Hadi. Saya angkatan 2017 di BLK Lombok Timur. Waktu itu sekitar bulan Januari. Pelatihannya untuk yang kapal pesiar itu dulu saya pelatihan 3 bulan. Yang didapetin tuh yang ilmu, banyak ilmu, teman, terus ya pengalamannya, terus karantinanya enak lah, pelatihan di sana enak lah pokoknya. Hampir semua yang diajarin di BLK Lombok Timur tuh terpakai di kapal pesiar. Soalnya mereka juga ngelatihnya itu benar-benar kayak yang ada di kapal dibawa ke BLK-nya langsung. Jadi situasinya juga sama. Mulai dari praktik semua itu hampir sama dengan yang di kapal pesiar. Awalnya saya tidak ada pengalaman sama sekali di dunia perhotelan, di kapal pesiar nggak ada sama sekali. Tapi dulu 2016 kalau nggak salah setelah Ramadan itu ada pelatihan perhotelan dulu di BLK Lombok Timur selama 1,5 bulan. Nah setelah itu pelatihan selesai, OJT 1 bulan selesai, Januari yang kapal pesiar buka, terus ada info dari orang BLK-nya untuk ikutan daftar. Saya daftar dengan pengalaman yang perhotelan yang saya dapatkan sebelumnya di BLK juga. Dan alhamdulillah lulus. Ya, kalau sukanya bisa lihat negara orang, seperti hari ini di Malaysia, besok udah di Thailand, besoknya lagi udah di negara yang beda-beda tiap hari. Terus gajinya besar. Sama jalan-jalannya lah, jalan-jalan pas lagi nggak kerja, terus kapal lagi nyandar, kita bisa keluar jalan-jalan, lihat sekitar, enak lah. Kalau gaji ya tergantung posisi, tapi kalau untuk yang entry level itu kurang lebih sekitar 800-900 dolaran lah. Kalau sekarang yang 14.000 ya sekitar berapa ya? 14 jutaan lah, bisa belasan juta lah, di atas 10 juta lah. Awalnya saya kontrak pertama itu berangkat tidak ada target. Jadi pas pulang selesai kontrak pertama vacation, terus ya nggak ada kerjaan di rumah, nggak tahu mau ngapain, uangnya hasil dari kontrak pertama itu nguap. Akhirnya ada ide kayak ini, kalau nggak ada yang dibangun, nggak ada yang dibuat, usaha yang muter uangnya di rumah, uangnya bakalan gini-gini terus. Saya kan juga masih muda, jadi mikirnya ke sana. Akhirnya kontrak kedua itu sebelum berangkat saya udah pasang target harus punya usaha. Nah kontrak kedua berjalan 2 bulan, akhirnya uang saya cukup. Ada yang nawarin tanah, lahan ini, kita bayar waktu itu. Terus kita perbaiki juga lahannya. Kemudian di bulan ketiga kontrak kedua kita udah mulai bangun kandang semua. Awalnya kita mulai dari 500 ayam dulu. Awalnya 500 ayam, terus belajar, pernah ngalamin ayamnya sakit-sakitan, ada yang mati juga sampai 100-an. Akhirnya lama-kelamaan bapak saya mulai mahir kan, ngerawat ayam, sampai kita tambah perlahan lah. Jadi tiap hampir 6 bulannya nambah 250. Alhamdulillah sekarang fix 1.000. Kalau untuk pemeliharaan ayam, ngasih makan, itu bapak aja. Soalnya bapak saya yang ngurus kan. Terus kalau yang buatin pakan, kita kan buat pakannya manual. Itu ada 2 orang biasanya. Itu tiap 3 hari sekali kesini buatin pakan, dua orang. Omset kalau ayamnya full, ini full semua, itu per bulan bisa sampai 21-22. Itu kalau ayam telur ayamnya bagus. Kalau untuk mulai wirausaha, yang penting niat dulu lah. Niat dulu. Masalah berjalan apa tidaknya nanti itu kita tidak tahu, yang itu kita belajar sambil jalannya. Yang penting niatnya dulu kalau mau wirausaha sih. Saya nggak pernah kepikiran kalau bakal
punya kandang ayam. Saya nggak ada basic, dan bapak saya juga nggak bisa ngerawat ayam sebelumnya. Tapi kita buat kandang ayam karena kita emang niat dan jalan. Kita di kapal itu bekerja kan di laut. Jadi untuk survive di darat lagi, pas balik dari kapal, kita harus punya seperti akuarium. Kalau kita hidup di darat, mati gitu. Jadi kalau bisa uang yang didapetin dari kapal pesiar itu disisihin buat usaha di rumah. Jadi saat keadaan yang seperti ini, corona, kita nggak bisa balik lagi, setidaknya kita ada hasil di rumah. Buat apa? Nyambung hidup sementara kita dipanggil lagi untuk kontrak berikutnya gitu. Kalau ada panggilan lagi, insya Allah berangkat.